Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Aditya Hilya Sakuntara. Saya perwakilan dari kelompok 1. Pada kesempatan pada siang hari ini, saya akan memaparkan hasil dari proyek akhir kami, yaitu perancangan ulang tempat penyimpanan sementara atau TPS limbah B3 infeksius untuk Rumah Sakit X di Kota Banyuwangi. Sebelum saya memulai pemaparan hasil dari proyek kami ini, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 1 yang terdiri dari Muhammad Wahyu Fatihar Aji, Umar Dimas Mumtaz Muhammad, saya sendiri Aditya Hilya Sakuntara, Rahmat Kurnia Batubara, dan Nafaris Aryando Musri. Selanjutnya masuk ke bagian latar belakang, kenapa kelompok kami memilih untuk meredesain TPS limbah B3 infeksius ini. Dikarenakan berdasarkan informasi dari Rumah Sakit X Kota Banyuwangi ini, rumah sakit tersebut memiliki kendala untuk pengelolaan limbah B3-nya, khususnya di limbah B3 infeksius. Walaupun rumah sakit X tersebut sudah memiliki TPS limbah B3 infeksius, tetapi TPS tersebut masih belum sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, dan juga rumah sakit X tersebut sudah sekitar 10 tahun belum melakukan renovasi untuk TPS itu sendiri. Lalu untuk tujuan perancangan ini, kelompok kami bertujuan untuk merancang ulang tempat penyimpanan sementara atau TPS di Rumah Sakit X Kota Banyuwangi agar tidak merusak lingkungan, dapat menampung limbah B3 dalam kuantitas yang besar, dan merupakan langkah pemulihan lingkungan agar tidak kembali tercemar. Lalu kami sudah merancang untuk penempatan lokasi penyimpanan limbah B3 infeksius ini sudah bebas dari banjir dan tidak rawan bencana alam, dan juga untuk jarak dari rumah sakit ke TPS limbah B3 infeksius ini berjarak 10 meter. Dapat dilihat dari video yang telah kami mulai, kami membuat pagar di sekitar TPS untuk menghindari akses oleh pihak yang tidak berkepentingan yang akan masuki kawasan TPS limbah B3 infeksius ini. Kami juga meletakkan rambu tanda bahaya untuk memperingatkan bahwa akan masuk ke area bahaya, yaitu TPS limbah B3 infeksius. Untuk pintu TPS-nya kami menggunakan rolling door. Kenapa kami menggunakan rolling door? Itu dikarenakan rolling door itu lebih mudah diakses oleh personil yang akan mengumpulkan atau mengangkut limbah B3 infeksius. Untuk atap dan dinding TPS dibuat dari bahan yang tidak mudah terbakar dan tidak mudah meledak. Lalu juga kami desain tahan dari sinar matahari, hujan, angin kencang, dan faktor lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan atau bencana kerja. Dapat dilihat dari TPS limbah B3 infeksius ini sudah dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan yang baik dan memadai. TPS limbah B3 infeksius ini sudah dilengkapi dengan keran air untuk pembersihan, dan juga telah dilengkapi dengan alat penanggulangan keadaan darurat, yaitu alarm, smoke detector, alat pemadam api ringan atau APAR, emergency shower, dan kotak P3K. Untuk alat pemadam api ringan atau APAR, alarm, dan emergency shower itu diletakkan di sisi luar TPS. Dapat dilihat dari videonya, untuk shower diletakkan di sisi kiri TPS, dan untuk APAR dan smoke detector ada di dalam TPS. Lalu dapat dilihat juga simbol limbah B3 yang berukuran 25 x 25 cm itu bertujuan agar tulisan dapat terlihat dari jarak 20 meter. Dan juga label limbah B3 yang berukuran 15 x 20 cm. Label dan simbol ini sudah dilekati pada setiap pintu tempat penyimpanan limbah B3 dan bagian luar dinding yang tidak terhalang oleh objek apapun. Dapat dilihat smoke detector diletakkan di dalam bangunan untuk mengantisipasi jika munculnya asap dan akan menyebabkan kebakaran. Jika sudah terdeteksi oleh smoke detector, maka alarm akan berbunyi dan petugas akan langsung melakukan hal yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Baik, selanjutnya akan masuk ke dalam bangunan TPS limbah B3 infeksius ini. Di dalam TPS limbah B3 infeksius ini terdapat 4 drum logam yang telah diberikan simbol limbah B3 infeksius dan juga label limbah B3. Simbol dan label ini tidak boleh dilepas selama limbah B3 tersebut masih ada di dalamnya. Jika ingin mengganti atau sudah diangkut, maka label tersebut akan dicopot dan diganti dengan label bertulisan kosong yang berukuran 10 x 10 cm. Dapat dilihat kami meletakkan 4 drum logam berkapasitas 200 liter yang berdiameter 58 cm dan tingginya 86 cm.
Drum logam ini mampu menampung berat sampai 40 kg. Drum logam ini diletakkan di atas palet untuk menghindari kontak langsung antara limbah B3 dengan lantai. Limbah infeksius tersebut sebelum dimasukkan ke dalam drum akan dimasukkan terlebih dahulu ke dalam plastik yang kuat dan anti bocor berwarna kuning dan diberikan simbol limbah B3 infeksius. Lalu untuk lantai bangunan TPS limbah B3 infeksius ini dibuat dengan kemiringan maksimum 0,001 ke arah saluran bak pengumpul. Karena limbah patologis termasuk ke dalam kategori limbah infeksius dan juga benda tajam, maka kami menyediakan fasilitas cold storage untuk mencegah pertumbuhan bakteri. Setelah diletakkan pada cold storage, limbah patologis dan benda tajam ini diletakkan pada wadah yang telah disediakan. Dapat dilihat, kami telah menyediakan safety box berwarna kuning sebanyak 6 buah untuk benda tajam dan 2 safety box berwarna coklat untuk limbah bahan kimia yang sudah kadaluarsa, dan juga wadah penyimpanan limbah patologi yang terbuat dari aluminium. Dan di sebelah drum berkapasitas 200 liter itu terdapat lemari yang di dalamnya berisikan alat penanggulangan lainnya, yaitu helm safety, sarung tangan, masker, pelindung mata, sepatu safety, baju safety, kotak P3K, dan di dalam lemari tersebut juga diletakkan alat untuk membersihkan bangunan TPS limbah B3 infeksius ini seperti sapu, kain pel, dan semprotan disinfektan. Di sebelah bangunan TPS limbah B3 infeksius ini terdapat bak pengumpul untuk menampung air limbah dari TPS limbah B3 infeksius dan juga menampung air yang sisa pembersihan, yaitu sisa pengepelan dan juga sisa penyemprotan desinfektan di bangunan TPS limbah B3 infeksius ini. Lalu terdapat juga connecting door dari TPS limbah B3 infeksius ke bangunan bak pengumpul untuk mempermudah personil untuk mengecek di bak pengumpul tersebut. Setelah di bak pengumpul, air limbah tersebut dikelola di IPAL Rumah Sakit X Kota Banyuwangi. Setelah melakukan redesign TPS limbah B3 infeksius ini, kami melakukan perubahan pada tempat penyimpanan limbah B3-nya, peralatan penanggulan keadaan daruratnya, dan juga fasilitas penyimpanan limbah B3 dalam bentuk bangunan. Kami juga membuat perlindungan bagi personil yang berkontak langsung terhadap limbah B3 infeksius ini. Di antaranya kami memberikan alat perlindungan diri atau APD, melakukan higienis perorangan, melakukan imunisasi, melakukan medical check up secara rutin bagi petugas penanganannya minimal 2 tahun sekali, lalu pemberian makanan tambahan bagi petugas pengelola limbah B3 infeksius ini. Lalu dapat dilihat dari tampak atas dari SketchUp ini, bagian atasnya terlihat ada bangunan bak pengumpul, dan juga di bangunan TPS limbah B3-nya terlihat ada lemarinya, 6 safety box berwarna kuning dan 2 safety box berwarna coklat, dan juga 1 wadah limbah patologi, dan juga 4 drum berkapasitas 200 liter. Dan juga terlihat ada fasilitas cold storage. Lalu kesimpulan dari perancangan ini adalah TPS limbah B3 infeksius di Rumah Sakit X Kota Banyuwangi sebelum dilakukan redesign banyak memiliki kekurangan dari berbagai aspek yang dapat membahayakan petugas, personel rumah sakit, dan masyarakat. Maka dari itu kami melakukan beberapa perubahan yang signifikan, dimulai dari tata cara penyimpanannya, ventilasi, saluran drainase, fasilitas pertolongan pertama, dan bangunannya disesuaikan dengan jenisnya, yaitu limbah B3 infeksius. Lalu dalam merancang TPS limbah B3 ini, kami menggunakan kriteria desain yang berlandaskan peraturan pemerintah nomor 101 tahun 2014 tentang pengelolaan limbah B3, lalu peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 12 tahun 2020 tentang penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun, dan juga kami menggunakan peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 56 tahun 2015 tentang tata cara dan persyaratan teknik pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun dari fasilitas pelayanan kesehatan. Baiklah, sekian pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kami, kelompok 2 PTBL beranggotakan 5 calon sarjana teknik lingkungan, mempersembahkan Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta merupakan ibu kota negara dan menjadi kota terbesar di Indonesia. Jakarta menjadi satu-satunya kota di Indonesia yang memiliki status setingkat provinsi dan terletak di pesisir bagian barat laut Pulau Jawa. Dengan luas sekitar 664 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 10,5 juta jiwa, menjadikan Jakarta sebagai kota metropolitan. Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan tempat berdirinya kantor-kantor pusat BUMN, perusahaan swasta dan perusahaan asing, dan juga menjadi tempat kedudukan lembaga-lembaga pemerintahan dan kantor sekretariat. Namun, di balik segala kemegahan ibu kota, ada momok yang terus menghantui. Ya, lumpur tinja. Maka dari itu, kami hadir untuk memberikan inovasi dan menyelesaikan problematika yang ada. Studi kasus dilakukan di Perusahaan Daerah Pengelolaan Air Limbah DKI Jakarta atau PD Paljaya. PD Paljaya merupakan perusahaan daerah milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang layanan pengelolaan air limbah sistem perpipaan dan sistem setempat, serta layanan lumpur tinja terjadwal. Tingginya debit harian yang diterima oleh PD Paljaya menyebabkan lumpur tinja tidak terolah dengan maksimal, di mana masih tingginya beban pencemar amonia dan total suspended solid atau TSS. Oleh karena itu, kami mengusung inovasi berupa sistem absorpsi menggunakan granular activated carbon yang memiliki efisiensi penyisihan amonia sebesar 64% dan penyisihan TSS sebesar 80%. Terdapat 2 tabung yang diletakkan di atas kolam final dengan tinggi masing-masing 4,6 meter dan diameter 1,74 meter. Berikut adalah tampak dalam dari potongan tabung granular activated carbon yang dilengkapi dengan media absorpsi berupa activated carbon. Di bagian bawah terdapat water baffle dan permeable filter board, sedangkan pada bagian atas tabung dilengkapi dengan fill baffle dan backwash pipe. Air yang masuk ke dalam tabung absorpsi dipompa dari kolam maturasi, kemudian dikeluarkan ke kolam final. Untuk kegiatan maintenance unit, dilakukan backwash 3-4 hari sekali untuk menghindari clogging. Pesatnya pertumbuhan penduduk sejalan dengan terus meningkatnya produksi sampah, namun semakin berkurangnya lahan kosong di Indonesia. Hal tersebut dapat terlihat dari permasalahan persampahan, salah satu contohnya TPA Burangkeng Bekasi. Seperti inilah kondisi tempat pembuangan akhir sampah Burangkeng yang berlokasi di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi. Tumpukan sampah menggunung setinggi 25 meter di 4 zona pembuangan. Dengan kondisi seperti ini, unit pelaksana teknis Dinas TPA Burangkeng menyatakan kondisi TPA Burangkeng telah overload. Guna mengantisipasi terjadinya overload, Dinas Lingkungan Hidup melakukan open dumping di zona pembuangan. Namun hal tersebut diperkirakan hanya mampu menampung sampah hingga 2 tahun ke depan. Melihat permasalahan ini, kami dari kelompok Berli memiliki alternatif solusi agar TPA Burangkeng tetap bisa menerima sampah sampai umur pakainya berakhir. Alternatif solusi yang kami tawarkan berupa sistem pengolahan sampah dengan metode pirolisis, menggunakan sistem pemilahan sampah conveyor belt yang dikombinasikan dengan magnetic separator. Lokasi pembangunan sistem pemilahan dan reaktor pirolisis direncanakan di atas lahan tersisa sebesar 0,6 hektar dengan luas bangunan sekitar 234 meter persegi. Proyek ini memiliki nilai investasi sebesar 1,6 miliar yang dilengkapi dengan reaktor pirolisis, conveyor belt, dan magnetic separator. Di balik nilai investasi yang cukup besar,
Proyek ini memiliki periode waktu investasi kembali atau balik modal yang cukup cepat, yaitu selama 2 tahun. Kapasitas sampah perkotaan yang masuk ke TPA Burangkeng sebesar 561 ton per hari. Pada alternatif yang kita ajukan, alur perencanaan pengolahan sampah organik tercampur dimulai dari sampah perkotaan yang masuk ke pengolahan yang diangkut dengan menggunakan truk. Sampah yang masuk akan menuju langsung ke conveyor belt untuk dipilah. Sampah akan dipilah dengan bantuan alat, yaitu magnetic separator. Pada proses ini bertujuan untuk memisahkan antara sampah organik dan logam, di mana sampah organik yang telah terpilah akan diproses menggunakan reaktor pirolisis dengan tujuan untuk mengurangi volume sampah, dan sampah logam yang telah disisihkan akan dijual kembali. Timbulan sampah perkotaan yang dapat diolah dengan sistem pirolisis sebesar 143 ton per hari. Sistem pengolahan sampah ini akan tetap berlangsung walaupun umur pakai TPA telah habis. Sistem pengolahan yang tetap berjalan akan mengolah sampah yang berada di TPA. Dengan harapan suatu saat TPA Burangkeng akan dapat digunakan kembali. Menurut WHO, sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak terjadi secara sendirinya. Pengolahan dan pengelolaan sampah merupakan tantangan di setiap kota, baik di Indonesia dan negara lain. Salah satu wilayah yang mengalami permasalahan pada pengolahan sampah yaitu Kabupaten Boyolali. Kabupaten Boyolali terletak di Provinsi Jawa Tengah dengan luas wilayah sebesar 1015 km persegi dan jumlah penduduk sekitar 1 juta jiwa di tahun 2019. Profil aktivitas masyarakat Boyolali. Masyarakat Boyolali memiliki 6 jenis sektor mata pencaharian seperti pertanian, industri, perdagangan, perkebunan, dan perikanan, dengan sektor pertanian mendominasi mata pencaharian masyarakat Boyolali. Dalam sektor pertanian terdiri dari pertanian bahan makanan, perkebunan rakyat, dan kehutanan. Di sektor industri terdiri dari industri makanan, industri tekstil, dan industri kayu. Dalam sektor perdagangan terdiri dari usaha restoran dan perhotelan. Berikut merupakan data timbulan sampah Kabupaten Boyolali. Terdapat 56,12% sampah plastik, 37,13% sampah kebun, dan 1,15% sampah kertas. Dari data tersebut, perlu dilakukan pengolahan sampah untuk meminimasi jumlah timbulan sampah. Lokasi pengolahan sampah yang terpilih terletak di Desa Winong, Kabupaten Boyolali. Lokasi pengolahan sampah berdekatan dengan TPA Winong. Luas lahan pengolahan sampah yang digunakan adalah sebesar 6.289,45 meter persegi. Berikut merupakan tempat pengolahan sampah plastik dan sampah kebun terpadu Kabupaten Boyolali. Metode pengolahan sampah yang terpilih adalah metode karbonisasi. Pada metode ini, langkah pertama, truk pengangkut sampah membawa sampah ke bak sampah plastik dan bak sampah kebun. Timbulan sampah yang mendominasi adalah sampah plastik dan sampah kebun. Jumlah sampah plastik yang akan diolah adalah sebesar 90 ton per hari, dan sampah kebun sebesar 45 ton per hari. Pada metode karbonisasi,
sampah akan diolah menjadi arang sebagai produk utamanya pada suhu 400-600 derajat Celcius. Prinsip karbonisasi yaitu pembakaran biomasa padat tanpa adanya oksigen sehingga bagian volatil meter terlepas dan zat karbon tetap tertinggal. Masing-masing sampah yang telah diangkut dan tertampung pada bak sampah kemudian ditimbang dengan perbandingan sampah plastik dan sampah kebun secara berurutan sebesar 2:1. Sampah yang telah ditimbang kemudian disalurkan ke konveyor untuk dimasukkan ke dalam mesin karbonisasi. Terdapat 6 mesin karbonisasi yang digunakan dengan kapasitas setiap mesin sebesar 1 ton sampah per jam. Tiap mesin akan bekerja dengan durasi kerja 15 jam per hari. Mekanisme kerja alat karbonisasi. Langkah pertama, sampah plastik dan juga sampah kebun dimasukkan ke dalam mesin pencacah dengan komposisi sampah plastik dan sampah kebun masing-masing adalah 2:1. Hasil dari proses pencacahan ini berupa sampah plastik dengan ukuran yang lebih kecil. Lalu pada langkah kedua, sampah yang telah dicacah dimasukkan ke dalam mesin rotary drum untuk kemudian dilakukan pemanasan dengan suhu yang cukup tinggi. Pemanasan ini dilakukan dengan bantuan tenaga listrik dan dihasilkan dua jenis output yaitu arang karbon dan juga uap gas panas. Uap ini akan dikumpulkan, tidak dibuang ke lingkungan melainkan akan digunakan kembali pada proses pemanasan sampah berikutnya. Sedangkan untuk arang karbon dengan suhu tinggi disimpan, lalu langkah selanjutnya arang karbon dengan suhu tinggi dilakukan pendinginan dengan tujuan untuk menghasilkan arang karbon dengan suhu yang lebih rendah. Langkah keempat, arang karbon dengan suhu yang lebih rendah dimasukkan ke dalam mesin mixing untuk dilakukan pencampuran agar mendapatkan arang karbon dari sampah plastik dan sampah kebun yang lebih homogen. Setelah tercampur dengan sempurna, langkah selanjutnya yaitu memasukkan arang karbon ke dalam mesin pencetak briket. Dalam mesin pencetak ini akan dihasilkan briket dengan bentuk silinder dengan ukuran diameter 12 mm. Briket yang dihasilkan dari mesin pencetak ini merupakan briket yang sudah siap untuk diedarkan. Briket yang telah dicetak diletakkan di atas belt conveyor yang mengarah pada bak penyimpanan briket. Pada bak penyimpanan, briket dikemas untuk kemudian diangkut dan didistribusikan. Briket yang telah dihasilkan tersebut dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar untuk kegiatan industri skala rumah tangga di Kabupaten Boyolali. Briket juga dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat untuk bahan bakar memasak. Terdapat beberapa komponen yang mempengaruhi kualitas briket, yaitu nilai kalor, kadar air, kadar abu, dan volatilometer. Briket yang dihasilkan dari sampah plastik dan sampah kebun melalui metode karbonisasi memiliki nilai kalor 6.121,98 kilokalori per kilogram, kadar air 4,74%, kadar abu 5%, dan volatilometer 9%. Nilai-nilai tersebut telah memenuhi standar baku mutu yang ditetapkan pada SNI 16325-2000 yang membahas mengenai kualitas briket. Lokasi pengolahan sampah juga memiliki fasilitas pendukung tambahan yaitu kantor, taman, dan tempat parkir bagi karyawan. Dengan adanya fasilitas tersebut diharapkan dapat menunjang kegiatan pengolahan sampah dengan lebih baik lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada tim penilai dan rekan-rekan sekalian yang dapat hadir dan menyaksikan presentasi kami. Namun sebelumnya, perkenalkan, saya Vita Palupi dengan rekan saya, Safitri Pujalestari, Ako Trunanda, Keke Afrila, dan Syifa Khairunisa. Bersama kami akan mempresentasikan sebuah proposal dengan judul Perancangan Sistem Pemanfaatan Air Hujan di PT XYZ Gorontalo. Sebelum membahas lebih dalam, saya akan menerangkan definisi dari sistem pemanfaatan air hujan. Sistem pemanfaatan air hujan atau pada umumnya disingkat dengan SPAH merupakan metode yang dilakukan dalam mengumpulkan air hujan yang berasal dari atap maupun permukaan tanah, serta dapat dilakukan dengan teknik tradisional maupun rekayasa teknik. Mengutip dari jurnal Muhammad dan kawan-kawan, terdapat beberapa manfaat yang didapatkan dari menggunakan sistem pemanfaatan air hujan. Di antaranya, mengurangi kebutuhan air yang pada umumnya masih bersumber dari air tanah. Kemudian, beban pada saluran drainase di musim penghujan menjadi berkurang sehingga potensi terjadinya banjir turut berkurang. Lalu, air hujan yang terolah dapat dimanfaatkan dalam kegiatan domestik seperti mencuci pakaian, membersihkan mobil, penyiraman toilet, hingga dimanfaatkan dalam irigasi. PROPER adalah program penilaian peringkat kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan yang dikembangkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup sejak tahun 1995, yaitu untuk mendorong perusahaan dalam meningkatkan pengelolaan lingkungannya. Berdasarkan pasal 49 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008, salah satu cara dalam rangka untuk meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup adalah dengan cara melakukan pengelolaan sumber daya air. Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung, dan fungsi sumber daya air. Sehubungan dengan hal itu, PT XYZ Gorontalo akan melakukan peningkatan PROPER, yaitu dengan cara mengurangi suplai air tanah dengan membuat sistem pemanfaatan air hujan atau SPAH, di mana kebutuhan air yang digunakan adalah sebesar 0,54 meter pangkat 3 per hari. Profit yang didapat perusahaan, yakni dari segi investasi unit filtrasi, didapat dari literatur. Harga reverse osmosis pada skala industri kecil hingga besar adalah 57 juta sampai 80 juta. Sedangkan jika menggunakan biological set filter, hanya menggunakan dana investasi sebesar kurang lebih 15 juta. Selain itu, keuntungan perusahaan adalah pengurangan suplai air tanah untuk kebutuhan domestik hingga sebesar 100% jika menggunakan sistem pemanfaatan air hujan. Berikut adalah unit dari sistem pemanfaatan air hujan yang akan direncanakan untuk diterapkan pada PT XYZ Gorontalo. Unit yang pertama adalah talang dengan dua jenis, yaitu talang rambu dan talang tegak. Talang rambu digunakan untuk menampung dan mengalihkan air dari atap ke saluran talang tegak. Talang rambu ini berbentuk setengah lingkaran dan berbahan beton, dengan ukuran menyesuaikan panjang atap sepanjang 34 meter dan diameter yaitu 11,8 cm. Talang tegak digunakan untuk mengalihkan air dari saluran talang rambu ke tangki pengumpul dengan diameter 5,6 cm. Selanjutnya, First Plus Device digunakan sebagai pencucian atap atau pengumpulan dan pembuangan air pertama untuk menghilangkan kotoran debris dan atau kontaminan dari atap dengan diameter 31,5 cm dan panjang 1,4 meter. Selanjutnya, tangki pengumpul air hujan digunakan sebagai media pengumpul air hujan sebelum dilanjutkan ke pengolahan filtrasi. Material ferrosemen dijadikan sebagai bahan untuk pembuatan tangki setelah dilakukannya pemilihan alternatif material untuk tangki pengumpul dengan mempertimbangkan
biaya konstruksi, ketahanan terhadap suhu, dan daya tahan pakai. Dimensi dari tangki pengumpul yaitu dengan tinggi 3,4 meter dan diameter 2,7 meter, serta memiliki kapasitas 19 meter kubik. Selanjutnya, filtrasi. Filtrasi yang digunakan pada perancangan ini adalah biosand filter karena mempertimbangkan biaya yang murah dan mudah dalam operation and maintenance untuk menghilangkan partikel debris dari air hujan. Dimensi dari unit ini sebesar 30 cm x 30 cm dengan ketinggian kurang lebih 85 cm dan berbahan ferrosemen. Yang terakhir, desinfeksi. Digunakan untuk memperkirakan jika terdapat kontaminan atau patogen di air hujan dengan memakai klorin sebagai desinfektan yang dapat secara efektif untuk inaktivasi patogen dan bakteri. Dengan dimensi unit panjang lebar tinggi masing-masing sebesar 7,4 meter, 0,8 meter, dan 0,75 meter serta berbahan ferrosemen. Cara kerja sistem pemanfaatan air hujan. Air hujan yang tertangkap di atap kantor mengalir menuju pipa saluran melalui talang dan saringan kasar. Aliran air hujan yang masih membawa kotoran kecil akan masuk ke first flush device. Setelah first flush device penuh, air bersih akan mengalir ke tangki pengumpulan air hujan. Setelah dikumpulkan, air akan dialirkan ke unit selanjutnya yaitu biosand filter yang menggunakan 3 media, yaitu pasir, antrasit, dan kerikil. Setelah itu, air bersih akan mengalir ke unit desinfeksi. Pada unit desinfeksi akan dilakukan pembubuhan manual menggunakan bubuk kalsium hipoklorit. Sebelum didistribusikan, air akan mengalir ke unit penampungan existing PT XYZ Gorontalo. Kusuma Agroindustri adalah industri yang bergerak dalam produksi olahan berbahan dasar apel. Industri ini berada di kawasan agrowisata di Kota Batu, Malang, Jawa Timur. Air limbah hasil industri dibuang langsung ke anak sungai Juranjero yang melewati area pemukiman warga setempat. Tindakan ini dilakukan karena industri ini belum memiliki instalasi pengolahan air limbah atau IPAL. Berikut adalah hasil uji laboratorium dari kualitas limbah industri yang meliputi parameter BOD, COD, TSS, pH, dan minyak yang dibandingkan dengan baku mutu yang berlaku, yaitu Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 72 Tahun 2013 tentang baku mutu air limbah untuk industri minuman ringan. Berikut adalah lokasi rencana pembangunan IPAL yang terletak di sebelah utara pabrik dengan luas 0,5 hektar. Berikut adalah beberapa pertimbangan untuk pembangunan IPAL untuk PT Kusuma Agroindustri. Berikut adalah tampilan unit dan aliran pipa dalam unit untuk mengalirkan air dan mengalirkan lumpur. Atau pengendap satu yang telah mengelola air limbah dengan cara mengendapkan padatan suspensi, mengalirkan lumpur yang dihasilkan ke bak pengerim lumpur atau sludge drying bed.
Proses yang sama juga berlangsung pada bak pengendap kedua, yang mana menghasilkan lumpur, dan kemudian lumpur tersebut dialirkan menuju bak pengering lumpur atau sludge drying bed. Berikut adalah tampilan 3 dimensi dari unit IPAL beserta hasil penyisian parameter tiap unit dan produksi lumpurnya. PD Paljaya merupakan perusahaan daerah Provinsi DKI Jakarta yang bergerak di bidang pengolahan limbah domestik, mencakup layanan pengolahan sistem air limbah setempat dan layanan lumpur tinja terjadwal. Tingginya volume lumpur tinja yang dihasilkan mendorong adanya pemanfaatan dari lumpur hasil akhir menjadi briket arang sebagai sumber pembangkit listrik di kawasan IPLT Duri Kosambi. Pada pelaksanaannya, tempat penyimpanan dan produksi briket berbasis lumpur tinja masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan tempat penyimpanan dan produksi briket juga difungsikan sebagai tempat penyimpanan mesin dan material lainnya. Oleh karena itu, sistem pengolahan briket lumpur tinja perlu didesain sesuai dengan standar B3 mudah terbakar dan peraturan pemerintah nomor 74 tahun 2001. Dimulai dari proses penyimpanan bahan baku, produksi, hingga penyimpanan produk. Hal ini perlu dilakukan untuk meminimasi potensi kebakaran pada gudang penyimpanan dan gudang produksi briket lumpur tinja, serta meminimasi terjadinya kecelakaan pada lingkungan kerja dan dampak terhadap lingkungan. Pada kondisi existing, tempat penyimpanan dan produksi briket menjadi satu kesatuan dan tidak memenuhi standar penyimpanan B3 mudah terbakar. Lalu, tempat penyimpanan lumpur awalnya hanya berupa hanggar, yang mana lumpur tersebut hanya disimpan menggunakan karung dan ditumpuk di dalam hanggar tersebut. Di sini kami memberikan sebuah alternatif perancangan, yaitu dengan merancang ulang desain bangunan tempat produksi,
penyimpanan briket, dan tempat penyimpanan lumpur secara terpisah, di mana tempat penyimpanan lumpur yang awalnya berupa hanggar diubah menjadi sistem waste impoundment. Bangunan tempat produksi yang telah ada didesain ulang menjadi sebuah bangunan dengan pasangan beton guna meminimalisir terjadinya kebakaran. Berdasarkan SNI 03-1736-2000 tentang kriteria desain bangunan tahan api, serta menambah ruang penyimpanan briket yang telah diproduksi. Selain itu, bangunan produksi dan penyimpanan briket berbasis lumpur tinja memiliki sistem pendeteksi dan peralatan pemadam kebakaran serta alat penanggulangan keadaan darurat yang mengacu pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P12 Tahun 2020 tentang penyimpanan limbah B3, seperti kotak P3K, alarm, smoke detector, wastafel, apar dan atau apat, dan emergency shower. Pada bangunan bagian produksi, terdapat mesin karbonisasi yang terletak di sebelah kiri dan hammer mill, cyclone, serta mesin cetak briket yang berwarna hijau terletak di sebelah kanan bangunan. Lalu pada bagian penyimpanan, terdapat dua bagian yaitu penyimpanan lumpur hasil karbonisasi dengan masa simpan 2 minggu dan jumlah drum penyimpanan sebesar 72 drum. Penyimpanan briket lumpur tinja yang telah diolah dengan masa simpan 2 bulan dengan jumlah drum penyimpanan sebesar 96 drum. Limbah B3 lumpur tinja merupakan limbah B3 infeksius yang berbentuk lumpur dan masih mengandung air, sehingga dirancang tempat penyimpanan lumpur tinja sebagai bahan baku pembuatan briket menggunakan sistem waste impoundment. Kapasitas waste impoundment yang dirancang dapat menampung jumlah timbulan lumpur selama 1 tahun produksi yaitu sebesar 2.304 meter kubik. Waste impoundment akan dilengkapi dengan beberapa fasilitas, diantaranya memiliki tanggul di sekeliling waste impoundment dengan ketinggian paling sedikit 1 meter, memiliki bangunan pelimpah atau spillway di sekeliling waste impoundment, memiliki fasilitas sumur pantau air tanah yang dibangun di setiap sudut bangunan waste impoundment, dirancang dengan tambahan fasilitas pertolongan pertama serta penanggulangan keadaan darurat, dan fasilitas bongkar muat, dibangun dengan menggunakan konstruksi beton, dan dilapisi dengan campuran bahan kedap air, serta dirancang dengan menggunakan tambahan lapisan HDPE berupa geomembran. Estimasi biaya yang akan digunakan untuk merancang bangunan penyimpanan lumpur tinja dengan sistem waste impoundment adalah sebesar Rp437.217.246,94 Dapat dilihat, berikut merupakan gambaran desain bangunan waste impoundment yang telah kami rancang. Sekian pemaparan dari kelompok 8 mengenai perancangan ulang sistem produksi briket lumpur tinja di IPLT Duri Kosambi. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang telah membantu kami dalam menyelesaikan proyek terintegrasi berbasis lingkungan ini. Air limbah merupakan permasalahan lingkungan yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Permasalahan lingkungan yang timbul diantaranya seperti pencemaran badan air, eutrofikasi, serta penurunan kualitas air tanah. Oleh karena itu, diperlukanlah upaya yang tepat untuk dapat mengolah air limbah tersebut
sebelum dibuang ke lingkungan agar tidak berdampak negatif terhadap lingkungan. Air limbah berasal dari aktivitas manusia yang menggunakan air bersih untuk keperluan sehari-hari, seperti toilet, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Salah satu sumber air limbah berasal dari rumah pemotongan unggas. Lokasi rumah pemotongan unggas Penggaron ini terletak di Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, dengan luas bangunan sebesar 4.776 meter persegi. Rumah pemotongan unggas ini melayani kebutuhan daging di sekitar wilayah Kota Semarang, yang mana aktivitasnya hampir dilakukan setiap hari. Sehingga dari aktivitas ini nantinya menghasilkan air limbah yang harus diolah. Salah satu karakteristik air limbah pada rumah pemotongan unggas ini adalah kekeruhan, bau, dan warna yang berasal dari proses pencucian unggas, darah, urin, dan isi rumah. Pada RPU ini telah memiliki unit pengolahan air limbah, namun belum dapat bekerja secara optimal. Hal ini ditunjukkan dengan efluen hasil Penggaron yang masih melebihi baku mutu. Oleh karena itu, diperlukanlah perancangan ulang unit pengelolaan yang dapat mengelola air limbah dari RPU ini, sehingga air limbah tersebut nantinya bisa memenuhi baku mutu saat dibuang ke badan air. Ada beberapa keluhan dari masyarakat mengenai bau yang ditimbulkan dari IPAL tersebut. Air limbah yang dihasilkan nantinya akan dibuang langsung ke badan air. Oleh karena itu, sebelum dibuang ke badan air, tentu saja diperlukan pengelolaan terlebih dahulu agar limbah yang dibuang tidak mencemari lingkungan. Limbah yang berasal dari kegiatan pemotongan unggas akan dipisahkan, sehingga limbah yang dikumpulkan dalam bak penampung hanya berupa limbah cair yang berasal dari air bekas cucian ayam, darah ayam, dan endapan lemak. Selanjutnya, limbah tersebut akan disaring menggunakan unit screen jenis quartz. Dalam pengolahan air limbah, quartz screen digunakan untuk melindungi pompa, katup, saluran pipa, dan peralatan lainnya dari kerusakan atau penyumbatan yang dikarenakan oleh bulu, lemak, kulit, kotoran hewan. Setelah melalui proses penyaringan, diharapkan suspended solid yang masih ada pada air bekas cucian ayam bisa tersaring. Kemudian setelah unit ini, limbah tersebut diasumsikan telah homogen. Selanjutnya, sebelum memasuki bak pengendap pertama, limbah cair tersebut akan dipisahkan menggunakan oil grease and trap untuk menyisihkan lemak yang masih ada. Sebuah unit oil grease and trap terdiri dari 2 atau 3 kompartemen yang berhubungan. Pada kompartemen pertama, tempat di mana air dan lemak yang masuk disaring atau diendapkan di dasar bilik. Kemudian, minyak yang memiliki massa jenis yang lebih ringan dibanding air akan mengapung. Pada kompartemen kedua, tempat di mana air bersih ditampung akan mengalir ke kompartemen ketiga. Pada pemeliharaan unit oil grease and trap memerlukan pembersihan rutin untuk mencegah adanya penumpukan lemak dan sisa-sisa padatan. Pada pengendap awal yang digunakan yaitu tipe bak sedimentasi dengan aliran ke atas, bertujuan untuk menyisihkan padatan yang mudah mengendap, dan juga material terapung yang masih belum tersisihkan pada unit screen, sehingga padatan tersuspensi dapat tersisihkan, karena apabila tidak tersisihkan dapat menghambat proses pengolahan biologis. Limbah cairan telah melalui waktu tinggal kemudian dipompa menuju unit ABR atau disebut juga anaerobic bevel reactor untuk diolah secara biologis. Unit ABR merupakan unit pengolahan biologis dengan metode pengolahan suspended growth yang memodifikasi tangki septik dengan menambahkan sekat-sekat. ABR menggabungkan proses sedimentasi dan penguraian material organik
oleh mikroorganisme dalam satu sistem, di mana mikroorganisme yang berkembang dalam lapisan lumpur akan terakumulasi di dasar kompartemen. Selanjutnya, limbah yang sudah diolah melalui unit biologis ABR akan dialirkan menuju sungai. Daerah khusus Ibu Kota Jakarta atau lebih dikenal dengan DKI Jakarta merupakan ibu kota negara yang juga menjadi kota terbesar di Indonesia. Sebagai jantung perekonomian, tak heran apabila Jakarta menjadi daerah dengan tingkat kepadatan penduduk dan mobilitas tertinggi di Indonesia. Saat ini Jakarta tengah dilanda virus COVID-19 yang juga tengah melanda negara lain di seluruh dunia. Penyebaran virus COVID-19 terbilang sangat cepat dan dari hasil data COVID-19 Jakarta menunjukkan data kasus positif total sebesar 165.000 jiwa dengan total kasus aktif sejumlah 13.082 jiwa. Presentasi tingkat kematian 1,9% dan presentasi tingkat kesembuhan 90,2%. Hasil tersebut terus meningkat setiap harinya baik di Jakarta maupun di daerah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh seluruh pihak untuk mencari jalan keluar terbaik dalam melakukan pengobatan serta pencegahan di berbagai sisi. Dari hasil penelitian disebutkan bahwa virus menyebar melalui mikrodroplet sehingga perlu bagi setiap individu menggunakan alat pelindung diri sebagai pencegahan pertama seperti halnya penggunaan masker. Pemerintah mewajibkan penggunaan masker dan juga menganjurkan melakukan pergantian masker setiap 4 jam sekali ataupun setiap masker sudah dalam keadaan lembab. Penggunaan masker diwajibkan untuk seluruh kalangan tanpa terkecuali di setiap aktivitas yang dilakukan di luar rumah. Masih banyak masyarakat yang beraktivitas di luar rumah dengan menggunakan kendaraan umum sehingga dapat menjadi salah satu titik baru penyebaran virus COVID-19. MRT merupakan salah satu sarana transportasi umum yang masih banyak digunakan oleh masyarakat Jakarta untuk beraktivitas. Saat ini MRT Jakarta memiliki 13 stasiun yang dimulai dari stasiun Lebak Bulus hingga stasiun Bundaran HI. Salah satu stasiun yang masih banyak digunakan adalah stasiun MRT Duku Atas yang menjadi titik pertemuan di antara stasiun KA Bandara BNI City, stasiun komuter lain Sudirman dan juga halte Transjakarta Duku Atas. Dengan menjadi salah satu titik pertemuan yang ramai, stasiun MRT Duku Atas menjadi salah satu tempat umum yang rentan penyebaran virus COVID-19. Kami berupaya untuk melakukan pencegahan penyebaran dengan membuat pewadahan yang dilengkapi sinar UV sebagai desinfeksi limbah masker sebelum disatukan di pembuangan dengan limbah lainnya. Pewadahan limbah masker ditempatkan di satu titik di sebelah tempat sampah yang tersedia, yang berada di dekat pintu tapping kartu dan loket pembelian tiket. Kami juga menyediakan poster sebagai sarana edukasi untuk menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan masker dan juga petunjuk penggunaan pewadahan. Pewadahan limbah masker tersebut dibuat dengan mengkolaborasikan teknologi otomatis berbasis mikrokontroler yang dilengkapi sensor ultrasonik yang berfungsi sebagai pendeteksi jika ada tangan yang mendekat ke sensor, sehingga tutup tempat sampah dapat terbuka dan tertutup secara otomatis. Di dalam pewadahan tersebut terdapat sinar UV yang menyala selama jam operasional MRT Duku Atas. Pewadahan limbah berkapasitas sebesar 50 liter. Dengan adanya pewadahan limbah masker yang kami buat, diharapkan dapat meminimasi kemungkinan para pekerja kebersihan terpapar virus pada saat melakukan pembersihan dan pengangkutan sampah. Sekian dan terima kasih.
Seperti yang kita ketahui, sampah telah menjadi permasalahan di lingkungan sekitar kita yang disebabkan oleh produksi sampah yang semakin meningkat dari berbagai aktivitas manusia dan juga pengelolaan sampah yang belum maksimal dan merata di setiap wilayahnya. Alasan kami memilih tema mengenai sampah karena pada dasarnya kami memiliki kepedulian dan ketertarikan untuk terlibat langsung dalam pengelolaan sampah, khususnya sampah organik. Untuk itu, kami memilih TPS Gandul sebagai lokasi untuk melakukan observasi atau mencari permasalahan persampahan yang terjadi pada TPS tersebut. Dan dari hasil observasi yang kami lakukan, kami menemukan unit pengolahan sampah organik pada TPS Gandul yang tidak berjalan secara maksimal. Dapat dikatakan demikian karena pada pengolahan sampah organik hanya membiarkan sampah tertumpuk dan menunggu diangkut ke TPA. Merespon kondisi tersebut, kami menganggap bahwa kondisi tersebut perlu untuk dilakukan redesign pada unit pengolahan sampah organiknya, agar dapat mengolah sampah organik yang masuk ke TPS dan mengurangi sampah organik yang harus diangkut ke TPA. TPS Gandul memiliki timbulan sampah organik sekitar 0,189 meter kubik per hari atau 32,7 meter kubik per bulan dengan densitas sampah mencapai 256,98 kilo per meter kubik. Lahan yang dimiliki TPS Gandul untuk membangun pengolahan sampah organik sekitar 65 meter persegi. Dengan kondisi tersebut, kami melakukan pendekatan dengan metode KTDA dan KTPA untuk mencari komposter yang paling sesuai dengan kondisi existing. Dari seleksi pemilihan komposter, dipilih metode komposter aerator bambu sebagai komposter yang paling sesuai untuk diterapkan di TPS Gandul. Aerator bambu merupakan komposter yang berfungsi untuk mengolah sampah organik yang strukturnya berbentuk bilah segitiga memanjang dan bahan bakunya adalah kayu dan bambu. Alasan pemilihan aerator bambu karena biaya pembuatannya relatif lebih murah, yaitu 300.000 per aerator. Lahan yang dibutuhkan tidak luas, yaitu sekitar 12,25 meter persegi, dan operasional yang mudah, yaitu hanya dengan melakukan pengadukan 1 hari sekali. Kami melakukan perancangan komposter aerator bambu dengan mempertimbangkan kondisi existing pada TPS, yaitu dengan jumlah timbulan sampah organik, densitas sampah organik, dan luas area yang tersedia. Sehingga setelah dilakukan perhitungan dan beberapa kali trial and error, didapatkan jumlah komposter yang paling efektif untuk mengolah sampah organik di TPS Gandul adalah 5 buah. Dengan dimensi aerator tanpa timbunan memiliki dimensi panjang 3 meter, lebar 0,9 meter, dan tinggi 0,9 meter. Kemudian, aerator dengan timbunan memiliki dimensi panjang 3 meter, lebar 2,5 meter, dan tinggi 1,5 meter. Dengan ukuran tersebut, setiap unit komposter mampu mengolah 4 meter kubik per bulan, sehingga dengan menerapkan 5 komposter aerator bambu dapat mengolah 60% sampah organik atau sekitar 19,7 meter kubik dari 32,7 meter kubik sampah organik yang masuk ke TPS Gandul setiap bulannya. Sekian pemaparan dari kelompok 13 mengenai perancangan komposter sampah organik di tempat penampungan sampah sementara atau TPS Gandul. Untuk kurang dan lebihnya, kami mohon maaf, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang telah membantu kami dalam menyelesaikan proyek terintegrasi berbasis